Baik, di pertemuan ini kita akan mendemonstrasikan pembuatan program dari awal ya, dari awal sekali sampai nanti kita kembangkan satu demi satu ya, setelah tahap demi tahap sehingga memiliki fitur-fitur yang semakin kompleks ya. Jadi nanti sambil kita demonstrasikan, sambil kita review kembali materi-materi yang sudah kita bahas dari awal perkuliahan ya, awal perkuliahan. Jadi aplikasi ini nanti menjadi akumulasi dari semua bahan kajian yang sudah kita bahas selama hampir satu semester ini. Kita akan coba wujudkan dalam bentuk sebuah aplikasi yang cukup kompleks ya, cukup kompleks dengan tema aplikasi untuk warung makan sederhana. Baik, kita mulai dengan membuat package ya, seperti biasanya kita membuat package baru di project yang sudah kita miliki, BP1 2021, kita buat package baru. Namanya app warung ya. Bukan app, maaf, warung aja. Warung makan ya. Warung makan. Ini nama package-nya. Oke, setelah itu kita buat kelasnya ya, kita buat kelasnya ya, app warung makan. Jadi kita bisa membiasakan dengan mengawali app untuk kelas yang sifatnya runnable, yang sifatnya bisa dijalankan. Ini bisa kita bedakan dari namanya dengan menambahkan app. Ini kesepakatan aja, tidak sebuah keharusan, yang tidak menjadi sebuah keharusan, tetapi untuk memudahkan kita bisa menambahkan app di depan nama kelas, yang artinya aplikasi ya. Jadi nanti ada kelas aplikasi, ada kelas provider ya. Apa itu kelas provider? Nanti kita bahas di bahasa pemrograman 2 yang membahas tentang object oriented programming ya. Jadi untuk sementara kita gunakan awalan app untuk kelas yang sifatnya runnable, yang bisa dijalankan. Oke, kita klik finish. Oke, di layar source code nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan awal dari program yang kita buat ya. Ada package, ada public kelasnya, kemudian kita buat main-nya ya, kita buatkan metode main-nya. Kita ketik psvm, kemudian kita klik tab ya. Oke, ya muncul. Kita akan membuat aplikasi nih yang running di warung makan ya. Warung makan. Skenarionya nanti ada beberapa pilihan user ya, ada beberapa pilihan user. Sementara misalnya kita akan membuat skenario pilihan user sebagai kasir dan sebagai admin ya, nanti bisa berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita akan membuat aplikasi di warung makan dengan pilihan status user bisa sebagai kasir, yang nanti operasinya adalah kalau kasir ya, kasir itu berarti nanti dia menangani pembelian ya, pemesanan pembelian ya, pemesanan menu. Nah ini nanti wilayahnya kasir. Bisa juga kita tambahkan menu admin ya, jadi usernya sebagai admin. Ini nanti wilayahnya misalnya penambahan menu. Nah, ini wilayahnya admin, kewenangannya. Nanti bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan ya. 3 itu apa dan seterusnya. Ya, nanti sesuai kebutuhan. Jadi skenario-nya kurang lebih seperti ini. Kerangka awalnya kita akan buat aplikasi di warung makan. Kita bedakan jadi 2 user sebagai kasir, sebagai admin. Otomatis nanti konsekuensinya beda-beda. Kalau nanti memilih user sebagai kasir, berarti nanti berkaitan dengan pemesanan makanan oleh
oleh pembeli. Kalau admin nanti job disk-nya, ya, kewenangannya dalam program ini adalah menambah. Misalnya seperti ini. Baik, ini gambaran awal untuk aplikasinya. Kemudian dari sini kita buatkan deklarasi variabel ya. Jadi sebagaimana biasanya kita membuat sebuah program, nanti diawali dengan pembuatan variabel-variabel yang dibutuhkan. Ya. Pembuatan variabel-variabel yang dibutuhkan. Jadi bisa kita tuliskan di awal, namun juga tidak menutup kemungkinan nanti pembuatan variabel itu akan kita susulkan ya ketika di tengah-tengah coding. Ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena ya tadi program yang kita buat senantiasa berkembang sehingga kebutuhan variabel itu bisa jadi tidak terdeteksi di awal, tapi terdeteksi di tengah-tengah program. Di tengah-tengah ketika kita coding, kemudian kita butuh variabel ini, kita buatkan. Ya. Jadi bisa jadi kita buat di awal, kemudian kita lengkapi di tengah-tengah ketika kita melakukan coding. Misalnya sepintas dari sini yang kita lihat, karena ini ada dua pilihan user ya, kita bisa membuat variabel yang namanya user. Jadi dia nanti akan menyimpan informasi, menyimpan data sebagai apa usernya. Lupa kok nggak string, integer aja ya. Boleh ya, boleh kita pilih string, boleh kita pilih user sebagai tipenya integer. Saya pilih integer karena nanti sifatnya dia pilihan saja ya, pilihan menu 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan memasukkan kata, sehingga saya kira cukup dengan tipe data angka ya, bukan tipe data string. Itu alasannya bisa seperti itu. Baik, kemudian kita butuh input ya. Nanti butuh input, maka kita akan menggunakan pustaka. Kita import pustakanya scanner ya. Dari package util, kemudian scanner ya. Jadi kita butuh pustaka scanner. Kita bisa create dulu nama objeknya, scanner sc misalnya, new scanner ya. Kemudian sistem dot oke, nah, ini variabel untuk inputnya sudah kita buat ya, variabel atau objeknya jadi sama. Oke, baik, setelah itu variabel-variabel awal sementara kita cukupkan dua ini, kita buat kerangka utama programnya ya. Kerangka utama programnya sejauh ini baru terdeteksi dua pilihan ya, sebagai kasir atau sebagai admin. Ya, jadi supaya kita bisa mengulang-ulang pilihan, maka kita buat loop ya, kita buat loop. Kita gunakan do while ya, kita gunakan do while untuk loopnya, perulangannya. Do while misalnya user tidak sama dengan karena baru 2, berarti kita batasi di 3 ya. Selama user tidak sama dengan 3. Kita inisialisasi di sini misalnya 0. Ya, ini ya, keterangan ya, user. 1 sebagai kasir, kemudian 2 sebagai admin. Kemudian 3-nya exit ya, selesai. Kemudian kita minta input. Kita minta input kepada user. Pilih sama dengan berapa. Ya, ini usernya akan menampung input dari pengguna. Ya. Next in. Ya, ini nanti kerangka utamanya seperti ini. Kerangka utamanya program. Jadi di dalam main nanti ada menu, do while, user, kasir, admin, atau exit. Oke. Setelah memilih, kita sambung dengan switch case ya.
switch, kita switch variable user untuk membedakan masing-masing pilihan. Ya. Case 1 ya. Kita lengkapi dulu. Case 2 kita buat kerangkanya dulu ya. Case 3 ya. Ini kerangka program utamanya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah nanti dipilih ya, usernya nanti akan dimasukkan ke dalam switch case. Jadi di sini sudah dua konsep kendali program yang kita gunakan. Yang pertama looping ya, perulangan. Ada perintah dual yang kita pakai. Kemudian kita gunakan percabangan ya, perintah percabangan atau perintah seleksi switch case ya, switch case. Ya, jadi nanti program ya ketika kita buat itu ya kombinasinya akan kurang lebih seperti ini ya. Di mana di situ ada loopingnya, di situ ada branchingnya ya. Itu kombinasi-kombinasi. Sehingga kita tinggal atur nanti di mana letak branchingnya, di mana letak loopingnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Jadi ini tampilannya nanti muncul menu kasir, admin atau exit. Ya. Oke, kita tes run dulu ya. Kita tes run kerangkanya dulu. Apakah sudah sesuai rencana? Ya. Meskipun masih kosong ya, meskipun masih kosong isinya, kita nggak apa, tes run. Kita pilih 1 kasir, ya muncul menu lagi. Kita pilih 2 admin. Ya, jadi supaya bagus nanti kita beri jarak antara output pertama, loop pertama dengan loop yang kedua. Sehingga ada jarak yang kita beri /n nanti. Kita pilih exit nih. Selesai. Nah, supaya ada jarak, maka kita tambahkan /n nih di depannya user ini. Ya, sehingga nanti di tampilan menu berikutnya ada jarak 1 enter ya, 1 enter. Baik, kerangkanya sudah jadi, kerangka menunya. Ya, kerangka menunya kita sudah jadi. Untuk kasir, ya nanti ada menu, ada sub menunya. Ya, ketika memilih case 1 berarti memilih kasir. Nanti ada sub menunya. Sub menunya, misalnya di sini kita beri keterangan user kasir ya. Ini untuk penunjuk saja ya, user kasir. Jadi ketika milih kasir akan masuk menu user kasir. Menunya di sini misalnya pilih ya, pilih daftar menu ya, pilih daftar menu. Lihat pilih menunya, nanti akan muncul di sini. Jadi ketika user memilih sebagai kasir, nanti akan terjadi proses pemesanan ya. Akan terjadi proses pemesanan, menunya apa, kemudian jumlahnya berapa, nanti akan terjadi di submenu kasir ya, submenu kasir. Oke, misal di sini nanti akan muncul daftar menu ya, daftar menu yang akan dibeli oleh pelanggan. Ya. Misalnya kemarin kita buat ada soto, kemudian ada sate, kemudian ada bakso misalnya. Kemudian ada pilihan. Ya.
Ketika mau dimasukkan pilihan lagi, di awal tadi kan sudah ada pilihan user ya. Sekarang kita mau diminta memasukkan pilihan menu. Maka kita perlu membuat variabel baru lagi. Ya. Kita perlu membuat variabel baru lagi. Ya. Bisa kita tuliskan sebagai variabel lokal miliknya Blocksuite di sini. Misalnya integer pilih. Ya. Ini kita panggil next in. Kemudian setelah dipilih, ya, setelah dipilih, misalnya skenario-nya adalah menampilkan porsinya ya, menampilkan input untuk porsinya. Ya. Ya, porsinya berapa? Ya. Integer porsi sc.next ya. Ya. Ya, kita bisa susun ya runningnya kira-kira seperti ini. Jadi ketika dipilih user pasir muncul daftar menu, kemudian dipilihkan ya menunya apa, kemudian porsinya berapa ya, porsinya berapa. Ya. Kemudian setelah muncul pilihan menu dan porsinya, biasanya kita tampilkan biaya ya, tampilkan biayanya. Ya. Ya, biayanya berapa nantinya? Oke. Ya, jadi nanti di akhir ketika memilih di menu kasir muncul biayanya berapa, biaya totalnya berapa. Baik, sebelum perhitungan biaya maka kita akan seleksi ya, seleksi pilihan menu sehingga akan memunculkan harga yang bersesuaian ya. Jadi jika soto nanti harganya berapa, jika sate berapa harganya, ya, bakso berapa harganya, sebagai harga satuannya, ya, sebagai harga satuannya. Ya. Cara yang paling umum biasanya itu menggunakan if misalnya, meskipun juga pakai switch juga boleh ya. If pilih sama dengan 1. Ya. Ya. Jadi hati-hati, cukup banyak kejadian mahasiswa salah menggunakan tanda sama dengan ya. Jadi untuk operasi logika kesamaan itu sama dengannya ditulis 2 kali. Ya, kalau ditulis hanya 1 kali seperti ini namanya assignment ya, pemberian nilai. Artinya apa? Nilai 1 dimasukkan ke dalam variabel pilih. Ya, bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan adalah di sini operasi logika, operasi perbandingan, sehingga yang kita gunakan adalah tanda sama dengan 2 kali. Jika pilih sama dengan 1, ya, jika pilih sama dengan 1, maka kita perlu buat satu variabel baru untuk menyimpan harganya. Kita buat variabel baru, harga, ya. Kita tulis di sini harga sama dengan, kalau soto itu misalnya 10.000. Ya. Ya. Kemudian kita sambung lagi, lupa ini kan ada 3 pilihan, berarti harus ada if lagi. Ya. Saran saya, gunakan if else ya, supaya nanti hanya 1 yang terseleksi. Jadi kalau sudah terpilih di 1, ya 2-3-nya nggak akan terseleksi. Nggak perlu kita kerjakan, yaitu gunakan if else ya. Daripada if yang bersusun ya. Jadi meskipun bisa juga ditulis if bersusun, tapi akan lebih aman jika kita menggunakan else if ya.
pilih sama dengan 2. Ya. Ini harganya akan kita beri nilai kalau sate misalnya 15.000. Ya. Untuk pilihan yang ketiga, pilih sama dengan 3. Ya. Harga sama dengan bakso ini misalnya 8.000 misalnya satu porsinya. Oke. Ya. Oke, ini seleksi harganya seperti ini. Ya. Kemudian baru dihitung. Kita buat variabel total misalnya sama dengan porsi dikalikan dengan harga. Ya, misalnya seperti ini. Ya, porsi dikalikan harga disimpan di variabel total. Ada error di sini, variabel harga might not have initialized. Kenapa? Karena pengisian harga kita tulis semuanya di dalam bloknya if else. Sehingga ada kemungkinan ketika if-nya tidak ada yang true, maka harganya dipertanyakan ini nanti berapa nanti harganya. Nah, ini sudah di warning sama NetBeans. Ya, di warning sama NetBeans. Sehingga solusinya adalah kita memberikan nilai awal untuk variabel harga. Jadi di baris ke-28 ini kita beri nilai awal untuk harga. Misalnya berapa? 0 aja. Ya. 0. Sehingga errornya tadi sudah hilang. Oke. Baik, setelah porsi dimasukkan, harga ditentukan, maka bisa dihitung biaya totalnya porsi dikalikan harga, kemudian dimunculkan dalam output ya, plus total. Ini sederhananya begini untuk aplikasi di kasir. Sederhananya. Defaultnya kira-kira seperti ini. Proses yang terjadi di kasir. Memunculkan daftar menu, kemudian meminta pilihan, mana yang dipilih menunya, kemudian ditanya porsinya berapa, kemudian dihitung total biayanya berapa. Oke, kerangka dasarnya untuk kasir akan seperti itu. Kita tes run sekarang. Kita masuk ke menu kasir, ya muncul daftar menunya. Kita pilih soto, porsinya berapa, 3 misalnya. Ya. Kembali ke menu, muncul biaya di sini 30.000. Ya. Muncul biaya 30.000. Lupa ini kurang komunikatif, harga satuannya masih dimunculkan juga. Ya, itu akan lebih baik ya. Jadi user tahu nanti kok berapa asal usulnya 30.000 ini. Ya. Kita bisa tambahkan, kita stop dulu. Programnya kita tambahkan, misalnya sebelum menampilkan total, kita bisa tampilkan harga satuannya. Harga per porsi. Ini plus harga. Supaya rapi, ini bisa kita luruskan. Misalnya begini, jadi nanti muncul harga proporsinya berapa, kemudian baru muncul biaya total. Kita run ulang. Kita pilih kasir, kita pilih sate, kemudian kita pilih porsinya 3, ya. Nanti muncul di atas, ya, harga per porsinya 15.000, ya, harga totalnya 45.000, ya, 15.000 dikalikan 3. Ya, kira-kira nanti untuk kasir akan seperti ini, ya. Ya, dasarnya akan seperti ini, program untuk kasir. Ya, problemnya apa? Ya, ini kan masih sederhana, masih basicnya seperti ini. Ada kelemahan-kelemahan dari program yang seperti ini. Ada kekurangan-kekurangannya, ya, kekurangan-kekurangannya. Ya. Apa kekurangannya? Ya, karena ini masih variabelnya variabel biasa, maka dia tidak bisa menyimpan banyak data. Ya, tidak bisa menyimpan banyak data. Artinya sekali transaksi selesai. Ya. Sekali user bertransaksi memilih menu, program otomatis selesai. Ya, ini kelemahannya. Ya, solusinya bagaimana, Pak? Solusinya adalah kita menggunakan array. Ya.
Jadi setelah masuk konsep percabangan, kemudian masuk konsep perulangan, maka kita sambung dengan konsep atau topik kajian tentang array, ya, tentang array. Supaya apa? Supaya program yang kita buat itu bisa menyimpan data dalam jumlah banyak secara lebih permanen, gitu, secara lebih permanen. Artinya apa? Artinya data nilai yang kita isikan sebelumnya itu masih tersimpan di dalam variabel, tidak hilang, ya, tidak hilang. Ya. Itu akan lebih baik, ya, program kita akan lebih baik. Kalau program kita masih seperti ini, maka kelemahannya adalah secara proses mungkin sudah masuk, ya, sudah oke. Tapi kelemahannya adalah dalam masalah data. Ya, program seperti ini kalau di running dia hanya sekali jalan, datanya sudah nggak ada lagi, ya, hilang. Ya, ketimbang dengan data yang baru, data yang lama hilang. Ya terus seperti itu, ya ini kelemahannya. Sehingga supaya bisa mencatat pilihan-pilihan menu sebelum-sebelumnya, maka kita perlu menggunakan array, ya. Kita perlu menggunakan array. Kita akan memanfaatkan array, tipe data array, sehingga nanti isian-isian kita masih tersimpan, ya, masih tersimpan di dalam program, ya. Sehingga nanti endingnya kita bisa menampilkan rincian belanjanya pembeli itu apa saja, nanti bisa kita tampilkan. Kalau hanya dengan variabel seperti ini, ya nggak bisa. Pembeli beli 3 kali misalnya, beli 3 menu, ya yang muncul nanti hanya menu yang terakhir saja. Kenapa? Karena variabelnya masih variabel biasa. Ya. Jadi inilah manfaat atau keunggulannya nanti kalau kita menggunakan array, ya. Kita menggunakan array sehingga data-data yang lama itu masih bisa tersimpan di dalam program dan bisa kita tampilkan kembali sesuai kebutuhan. Oke. Baik, kita akan modifikasi, kita akan mengubah source code kita dari penggunaan variabel biasa menjadi variabel menggunakan variabel yang bertipe array, ya, bertipe array. Ya, bertipe array. Oke, apa yang kita akan simpan sebagai array? Apa yang kita akan simpan ke dalam array? Yang pertama jelas nanti pemesanan, ya, pemesanan. Kita akan membuat variabel array untuk menyimpan pemesanan, ya, pemesanan. Daftar belanjanya pembeli, ya. Daftar belanjanya pembeli nanti akan kita buatkan array khusus sehingga setiap kali transaksi dia akan tersimpan. Ya, karena kita akan menyimpan 2 buah data minimal atau bahkan mungkin 3, ya, 3 buah data. Apa aja 3 itu? 3 itu ya pertama menunya, kemudian yang kedua harganya, yang ketiga jumlahnya, ya. Jumlahnya ini perlu kita simpan. Jadi kita harus membuatkan 3 buah array, ya, 3 buah array. Ya. Di array pertama untuk menyimpan nama menu yang dipilih oleh user, ya, lewat menunya kasir, ya. Kemudian yang kedua harganya, harga menunya berapa, harga satuannya. Kemudian yang ketiga porsinya, ya. Ini nanti kita simpan ke dalam array. Ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dibuat atau dicetak bill-nya, tagihannya, notanya itu bisa muncul semuanya. Ya, karena kita butuh 3, maka kita siapkan 3 buah array, ya. Kita siapkan 3 buah array, tipenya agak berbeda, ya. Yang pertama tipenya string karena menyimpan nama menu, ya. String menu, ya. Kita buat array. Asumsinya ini menyimpan misalnya kita asumsikan 5, ya, 5 pembelian, ya, 5 pembelian. Nggak Pak, boleh banyak, ya, boleh aja. Ya, kita asumsikan seorang pembeli itu maksimal membeli 5 menu, ya, 5 menu yang berbeda. Kemudian
integer harga satuan maksudnya, new integer harga ya, sama 5 juga. Kemudian porsi ya, porsi ya, porsi new integer 5 juga ya. Ada 2 array yang tipenya sama, harga dan porsi tipenya sama, kebetulan sama-sama integer. Ini nanti bisa dikombin menjadi array 2 dimensi. Kalau berminat bisa dikonversi menjadi satu buah array 2 dimensi. Kenapa? Karena tipenya sama. Tipenya sama, size-nya juga sama. Ini bisa dikombin menjadi satu array 2 dimensi. Tapi karena untuk memudahkan bisa kita buat masing-masing array 1 dimensi saja dengan nama variabel yang lebih spesifik. Kalau dibuat array 2 dimensi, nanti nama variabelnya jadi nama gabungan. Mungkin bisa sedikit lebih menyusahkan kalau namanya nama gabungan ya. Oke, sementara kita buat masing-masing disimpan dalam array yang terpisah ya, untuk harga maupun porsi. Oke, kita sudah membuat 3 array-nya untuk menampung ya pilihan dari user untuk menunya, kemudian harganya, kemudian yang ketiga array untuk porsinya. Oke, apa yang kita lakukan berikutnya? Ya, kita lakukan adalah menyimpan. Ya. Kita akan menyimpan pilihan-pilihan user tadi, ya pilihan-pilihan user di kasir tadi ke dalam array ini. Ya, kita akan simpan di situ. Ya, hati-hati ketika kita menggunakan array, maka jangan lupa menyiapkan indeks. Ya. Indeks. Nah, indeks untuk array-nya. Ya. Array harus kita siapkan indeksnya. Ya. Indeksnya ini untuk menyimpan dia transaksi yang keberapa, ya. Pilihan yang keberapa. Ya, kita bisa inisialisasi misalnya dengan 0. Ya. Nanti kita gunakan untuk mengakses array-nya. Baik. Oke. Ya, setelah siap array-nya, kita modif di source code-nya kasir tadi ya. Setelah array-nya siap, kita modif ya. Kita modif. Kenapa? Karena pasti error di sini ya. Porsi error, harga error. Kenapa? Karena tipenya sudah nggak cocok. Porsinya sifatnya tipenya array, tapi di sini kita tidak mencantumkan indeksnya, jadi akan error. Harga juga sama. Harga sudah berubah menjadi array, tapi kita anggap sebagai variabel biasa, maka dia akan error ya. Ya, kita modifikasi, kita ubah sekarang menjadi array ya, tersimpan ke dalam array ya. Sehingga ini kita hapus, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan, ya sudah kita deklarasikan di awal, porsi harga. Ya. Oke, kita akses indeksnya ya sekarang ya. Porsi, kita berikan indeksnya, ya, kurung siku, buka tutup, kemudian kita masukkan variabel idx ya. Ya, artinya apa? Input porsi nanti akan tersimpan di variabel porsi di posisi indeks idx ya. Berapa indeksnya idx nilainya? Dimulai dari 0 tadi. Nanti tersimpan di bagian awal dari array. Ya. Harga juga tidak perlu kita deklarasikan di sini. Harga sama dengan 0 sudah tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah membuat variabel array harga di atas. Kita hapus saja. Ya, ketika pilih satu, nah ini mulai kita simpan ke dalam array-nya, ya, ke dalam array-nya. Jadi ketika dipilih satu, maka otomatis menunya kita isi, ya. Menu pada posisi indeks itu kita isi dengan sesuai dengan pilihan ya. Kalau satu itu berarti kan soto, kita isi soto. Kemudian harga juga sama, kita tambahkan indeksnya. Kita isi 10.000. Untuk porsi sudah kita letakkan di awal.
Jadi porsi tidak terpengaruh dengan pilihannya, ya, tidak terpengaruh. Ya, sehingga tidak perlu kita masukkan ke dalam if, ya. Otomatis nanti dia akan sesuai. Ya. Tapi untuk harga dan nama menu kita sesuaikan dengan pilihan dari user. Oke, dengan cara yang sama kita kopas. Kita letakkan di pilih 2 dan juga pilih 3. Kita ganti menunya di sini menjadi sate. Kemudian harganya 15.000. Yang ini menjadi bakso. Harganya 8.000. Ya. Oke, baik. Setelah itu jangan lupa ya, setelah data-data masuk ke dalam array-nya masing-masing, jangan lupa variabel IDX-nya di increment. Ya. Variabel IDX-nya di increment. Di IDX plus ya. Supaya apa? Supaya bisa menampung transaksi berikutnya, tidak menimpa transaksi di indeks yang sama. Ya. Baik, kemudian hitung totalnya, ya, menggunakan IDX juga, porsi IDX, harga juga IDX. Harga per porsi sama, kita ganti dengan IDX. Ya. Source code ini sepintas benar ya, sepintas benar, tapi ada bug yang membahayakan. Di mana itu, Pak? Di posisi ini. Ya. Jadi IDX ini logikanya tadi memang sudah benar, setelah dimasukkan ke dalam array posisi IDX bertambah. Ya. Tapi ketika ditempatkan di baris 43 ini menjadi membahayakan. Kenapa? Karena di baris 44 dipakai IDX lagi. Ya. Di baris 44 dipakai IDX lagi. Artinya apa? Artinya nilai IDX di posisi baris 44 dengan IDX di baris 41 itu sudah berubah. Ya. Kenapa? Karena di 43 itu sudah dilakukan plus-plus. Nah, ini kadang kita lupa ya, kadang kita lupa menganggapnya nggak ada masalah ya, karena sama-sama dilakukan ya, plus-plusnya dilakukan, akses indeksnya juga dilakukan, maksudnya nggak ada masalah. Tapi secara logika ini bermasalah. Kenapa? Karena program itu jalannya top down ya, jadi sequence ya. Prinsipnya coding itu prinsip utamanya adalah sequence ya. Jadi yang atas dikerjakan dulu baru eksekusi bawahnya. Kalau disusun seperti ini maka nilainya IDX sudah berubah ini. Nilai IDX sudah berubah dengan yang di awal. Kenapa? Karena sudah terkena IDX++. Ya, untuk antisipasinya bagaimana, Pak? IDX++ bisa kita letakkan di bagian bawah, ya, di akhir dari bloknya switch case ya. Kita ambil, letakkan di sini misalnya. Jadi menjelang break baru dilakukan IDX++. Aman ya. Kenapa? Karena setelah ini langsung break ya, selesai. Menunya selesai. Baik, ini modifikasi kita menggunakan array. Jadi yang cara yang lama tadi, yang sekali tampil hilang, itu kita modifikasi, kita ubah menjadi menggunakan array. Sehingga apa yang sudah dipilih oleh user akan tetap tersimpan ke dalam array. Oke, karena sudah masuk ke dalam array, itu berarti nanti kita bisa menampilkannya. Rekapannya berapa? Rekapannya bagaimana? Ini kan memilih satu-satu ya, satu-satu dipilih masuk ke dalam daftar ya, ke dalam daftar pemesanan. Kalau ini kita jalankan, tampilannya masih belum berubah. Ya. Milih menu, tampilkan harga totalnya. Milih menu lagi, tampilkan harga totalnya. Kita nggak tahu ini total pemesanannya berapa ya. Total pemesanannya berapa. Maka kita bisa tampilkan, ya, kita bisa menambahkan, misalnya di sini kita tambahkan script untuk menampilkan daftar pemesanan ya, daftar pesanan, daftar pembelian lah. Ya.
Kita bisa tampilkan di sini. Jadi setiap kali memilih nanti muncul daftar pesanannya berapa. Oke, bagaimana menampilkannya? Ya, kita tinggal mengakses data yang ada di dalam array yang sudah kita buat tadi. 3 array tadi yang sudah kita buat, kita panggil di sini untuk menampilkan isinya. Karena menggunakan array, maka cara yang paling praktis adalah menggabungkannya dengan perulangan. Jadi data-data yang sudah tersimpan di array menu, array harga, array porsi, itu kita panggil lagi menggunakan perulangan. Kita beri keterangan dulu, sort daftar pembelian. Misalnya seperti ini, daftar pembelian. Kemudian kita buat looping ya, kita buat looping. Ya, kita buat looping. Counternya kita sesuaikan dengan IDX ya, dengan IDX. Jumlah transaksinya ya. Kita sesuaikan di sini. Karena nanti IDX-nya bertambah di bawah, ini lebih kecilnya kita gunakan sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan IDX-nya. Sehingga ketika nanti satu transaksi, IDX-nya masih 0, ini bisa muncul ya. Oke. Kemudian kita tampilkan satu persatu. Sort. Supaya nggak terlalu panjang ke samping, kita gunakan print aja. Oke, ini di atas kita beri keterangan ya, biar enak. Menu, kemudian harga, kemudian jumlah. Nah, misalnya ya, itu muncul menunya, harganya, jumlah. Pertama menu. Ya. Oh, diberi angka ya supaya bagus ya. Tampilkan I plus 1 ya, supaya muncul angkanya. Berarti di sebelah sini ada nomor. Ya, nomor pembelian. Kemudian slash T ini plus menunya tadi berarti menu dot indeksi. Menu indeksi. Kemudian disusul di sebelahnya lagi slash T plus harga, ya, indeks I juga. Kemudian sambung lagi print line ini slash T plus porsi. Dan skenario-nya seperti ini akan muncul tampilan nomor transaksi, nomor menu yang dipilih, kemudian nama menunya apa, harganya berapa, kemudian porsinya berapa. Kira-kira begitu nanti setiap kali selesai transaksi. Oke, baik, sepertinya cukup ya, kita coba tes running apakah sudah sesuai dengan rencana kita. Ya, masuk menu kasir, kita pilih soto, porsinya 2 ya. Ya. Muncul daftar pembelian nomor 1, menu soto harga 10.000, jumlahnya 2 ya. Kita pilih lagi 1 pasir, kita beli sate misalnya, porsinya 3 misalnya ya. Oke, kita lihat ke atas ya. Daftar pembeliannya berubah, update ya.
ada soto, ada sate. Oke, kemudian kita coba lagi menu kasir. Kita pilih bakso. Porsinya 1 saja. Oke. Sekarang daftarnya juga berubah lagi. Jadi ada soto, sate, bakso, harganya sudah sesuai dengan rencana kita, 10.000, 15.000, 8.000, jumlahnya juga sudah sesuai dengan isian. Ya. Ya. Oke. Nah, muncul semuanya. Mungkin ada yang tanya, lupa total biayanya nggak sekalian. Ya, total biayanya nggak sekalian dimunculkan. Ya, ini bisa kita modifikasi, kita tambahkan total biayanya. Bisa kita tambahkan di sini, atau kita simpan juga di array juga memungkinkan ya. Nah, atau sekedar tampilan juga memungkinkan. Kalau misalnya Pak, total itu kan fungsi matematis saja gitu ya. Fungsi matematis saja, artinya tidak harus disimpan dalam sebuah variabel khusus. Maka bisa kita siasati misalnya muncul dalam tampilan dalam bentuk perhitungan ya. Boleh ya. Jadi misalnya tampilan di sini daftar pemilihan ini kita modifikasi supaya muncul totalnya ya. Kita sambung di bagian belakang di sini. South Greenland. Ya, ini slash D lagi ditambah rumus saja perkalian dari harga indeks I dikalikan dengan porsi indeks I. Ya. Artinya di posisi indeks yang sama kita akses harganya berapa, porsinya berapa. Dikalikan kemudian langsung ditampilkan dalam print line. Jadi boleh bisa dibuat seperti itu. Itu kalau tidak ingin disimpan ya, tidak ingin disimpan dalam sebuah array khusus ya, tapi cukup muncul di tampilan. Kita tambahkan di sini total ya, total biaya. Oke. Jadi nanti di bagian kolom paling kanan muncul total biaya. Kita coba run ulang, kita tes run ulang programnya. Ya, kita masuk ke kasir, kita pilih menu sate, kita pilih porsinya 2, kemudian kita pilih 1 lagi, kita pilih bakso, porsinya 3, kemudian kita masuk ke kasir lagi, kita pilih soto, porsinya 2 juga ya. Oke. Kita lihat tampilannya. Ya, jadi muncul seperti ini, daftar pembelian. Ada sate, bakso, soto, harganya sudah sesuai, jumlahnya sudah terekam, benar. Kemudian di kolom paling kanan ini ada total biayanya ya. 30.000 dari 2 kali 15.000, 24.000, 3 kali 8.000, kemudian 20.000 dari 2 kali 10. Oke, jadi kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Jadi dengan menggunakan array ya, kita bisa menyimpan data-data transaksi sebelumnya. Ya. Kita bisa simpan dalam array, kemudian nanti kita bisa tampilkan kembali, bisa kita olah ya, lebih lanjut. Ini manfaatnya atau kegunaannya menyimpan data ke dalam variabel yang bertipe array ya, bertipe array. Oke, ya. Oke, ini pengembangan dari program yang kita buat sebelumnya, mengubah dari variabel biasa menjadi variabel array ya, jadi menjadi variabel array. Konsep lebih lanjutnya sebenarnya nanti bisa terhubung dengan basis data ya. Jadi nanti di semester 2 nanti mahasiswa akan berinteraksi dengan mata kuliah basis data, pengembangannya nanti akan ke sana. Jadi tidak lagi disimpan ke dalam array saja, tapi juga bisa tersimpan dalam bentuk basis data, ya basis data. Tentunya dengan perubahan-perubahan penyesuaian source code-nya.
Baik, ini pengembangan dari program sebelumnya. Kemudian kita bisa kembangkan lagi, ya. Kita bisa kembangkan lagi. Program ini masih belum belum perfect gitu ya, belum sempurna, masih banyak kekurangan, kelemahan yang bisa kita kembangkan. Ini masih dari menunya kasir ya. Kita nanti coba masuk ke menunya admin nanti. Apalagi Pak ini kekurangannya program ini apalagi? Ya. Kekurangannya program ini adalah kalau kita lihat itu menunya masih statis ya. Menunya masih statis. Ya. Menu ini masih statis. Apa maksudnya statis? Statis itu maksudnya kalau ada penambahan menu baru, maka yang harus dilakukan adalah mengubah shortcut-nya. Ya. Ya. Jadi misalnya kita ada menu baru ini ya, dari warung ada inovasi baru, menunya misalnya ditambahi tambahi gado-gado misalnya ya, mau ditambahi gado-gado. Maka kalau masih seperti ini, konsekuensinya adalah programmer harus menambahkan menu keempat ya. Menambahkan menu keempat, kemudian mengubah menu-menu yang ada di bawahnya. Ya, konsekuensinya seperti itu. Mengubah menu-menu yang ada di bawahnya. Nah, ini kan agak merepotkan nanti ya, agak merepotkan. Kenapa? Karena perubahan harus menyeluruh. Gitu ya. Kita harus memastikan semua source code dari atas sampai ke bawah itu update semuanya yang berkaitan dengan menu baru tadi. Harus diupdate semuanya. Ya. Jadi ini kurang efisien nih, kurang efisien. Solusinya bagaimana, Pak? Solusinya bisa kita kembangkan juga. Menu itu tersimpan dalam array, Apa manfaatnya nanti ketika menu tersimpan dalam array? Maka fokusnya nanti hanya ke array tersebut. Ya. Fokusnya kalau ada perubahan, penambahan itu ya hanya di array tersebut. Ya. Tidak mengubah source code-nya. Ya. Tidak mengubah source code-nya. Kalau ini kan kita harus mengubah source code-nya. If-nya akan berubah. Ya. Switch-nya juga akan berubah. Ya. Itu kalau cara masih statis ya. Cara masih manual. Tapi kalau nanti kita sudah convert ke array, maka fokus perubahannya cukup hanya di array-nya. Ya, array-nya berubah, otomatis yang lainnya juga ikut berubah ya. Karena kita bukan menulis source code satu persatu, tetapi based on isinya array ya, isinya array. Ya. Jadi itu modifikasi yang nanti akan kita kembangkan lebih lanjut ya. Kita bisa mengubah menu ini menjadi tersimpan di dalam sebuah array yang akan menjadi referensi dari source code di bawahnya. Baik, kita akan modif ya, kita akan modif program yang sudah kita buat ini sehingga punya kemampuan menu makanan yang disajikan oleh warung ini tersimpan di dalam sebuah array ya, sebuah array. Oke. Bagaimana caranya? Ya hampir sama dengan yang sebelumnya, maka kita harus menyiapkan terlebih dahulu array ya. Menyiapkan terlebih dahulu array-nya. Kita buatkan array baru untuk menyimpan daftar menunya ya, daftar menunya. Di menu yang disediakan termasuk juga harganya ya. Jadi kita bedakan kalau di sini adalah array untuk pembelian ya, nanti kita sediakan biasanya kita sebut sebagai array data master gitu ya, data master ya. Array untuk data master. Ya, ini kita pisahkan ya supaya nanti tidak tercampur ya. Jadi ada array untuk menyimpan data-data pembelian, ada array untuk menyimpan data-data master istilahnya. Tipenya sama ya, tipenya sama. Kita buat string menu ya. Misalnya kita beri menu
supaya beda ya. Kita bedakan di hurufnya saja. Huruf besar artinya master. Nah, jumlahnya bisa lebih dari 5 ya. Jadi kalau pembelian kita batasi 5, kalau master mungkin bisa sampai 10 misalnya ya. Jadi ada kemungkinan nanti warungnya membuka sampai dengan menawarkan sampai dengan 10 menu. Kemudian harga ya, integer harga. Ini harga menu yang ditawarkan oleh warung, new integer ya. Jumlah elemennya kita samakan. Jadi kalau ada 10 menu berarti ada 10 harga. Ya, data masternya warung ya. Saya beri keterangan supaya lebih jelas. Ya. Jadi nanti kalau ada perubahan data menu ya hanya di 2 array ini yang kita akan update. Ya, yang kita update hanya di dua array ini ya, array menu dan array harga. Oke, baik. Untuk lebih cepatnya kita inisialisasi saja. Ya, kita inisialisasi saja array untuk menu dan harganya ya. Menu kita mulai dari indeks 0. Kita isi tadi dengan foto, kita sesuaikan dengan yang sudah ada di menu ya. Kemudian harganya kita juga isi sekalian. Oke, kemudian menu yang indeks 1 kita isi dengan sate. Kemudian harganya kita isi dengan harganya sate 15.000. Kemudian menu yang ketiga indeks 2. Ini menunya adalah bakso. Kemudian harganya kita set tadi 8.000. Ya, jadi ini inisialisasi untuk daftar menu yang disediakan oleh warung. Setelah kita buat inisialisasi, programnya kita bisa ubah ini. Jadi displaynya ini bukan lagi display manual seperti ini. Ya. Ini kan manual ya, jadi kita tulis satu-satu. Kalau cara seperti ini nanti ada penambahan menu, ya kita nambah tersebut lagi di bawahnya. Tambah lagi 4, tambah lagi 5, tambah lagi 6. Ya, setiap kali ada menu baru kita harus mengubah sesekutu ini. Tapi kalau menggunakan array, kita bisa otomatisasi menggunakan looping ya, menggunakan looping. Jadi kita ubah yang di sini daftar menunya kita ganti dengan looping ya. Kita ganti dengan looping. Ya, di sini ya daftar menu kita gunakan loop ya. For i sama dengan 0, i sama dengan i lebih kecil dari 10 ya. Ya. Kita bisa batasi ya, supaya loopingnya ini tidak kebablasan, kita bisa siasati dengan menambahkan jumlah menu ya. Jadi ini kita tambahkan variabel di sini integer jumlah ya, jumlah menu ya. Misalnya ini untuk menyimpan jumlah menu. Kita set misalnya di sini kebetulan ada 3 ya kita isi dengan 3 ya. Nanti kalau ada penambahan menu ya otomatis di sini nanti kita akan increment ya. Jadi bertambah 1 dan seterusnya. Ya. Jadi kita gunakan variabel jumlah sehingga ketika menampilkan di sini jumlahnya sebagai batas counternya. Ya, i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, i plus, kita tampilkan ya menunya. Ya, supaya ada counternya, kita gunakan i plus 1 ya. Kemudian kita sambung dengan titik, kemudian kita sambung dengan menu ya, menu indeks i. Ya, jadi ini kita otomatisasi. Sehingga dengan cara seperti ini kita cukup nanti kalau ada penambahan menu ya kita tambah di array-nya saja. Ya, di source code-nya sama sekali tidak perlu perubahan ya. Jadi kita hanya tambah di bagian atas, bagian awal,
Kemudian di bawahnya sudah kita otomatisasi dengan source code-nya. Seperti ini, menggunakan loop ya. Menggunakan loop. Oke, kemudian ya, kita akan cek ya, kita akan cek nanti, kita akan coba tes run. Ya, setelah kita ubah ke array, ya, kita coba cek dulu ya. Kita coba cek apakah tampil menunya menggunakan array. Kita pilih kasir, ya, muncul daftarnya, daftar menunya, sama seperti program di awal, soto, sate, bakso, muncul ya, nggak ada perubahan. Ya. Oke, kita stop, kemudian kita coba tambah ya, kita coba tambah menunya lagi. Misalnya ya, kita tambah menjadi 4, kita punya menu baru, itu tadi ya, rawon misalnya ya. Kita punya menu namanya rawon. Kita beri harga proporsinya, misalnya rawon itu 12.000 misalnya. Oke. Ya. Kita tambahkan di sini menunya rawon, kita tes run lagi. Ya. Apakah rawon otomatis keluar? Ya, kita masukkan pilihan kasir. Ya, rawannya otomatis keluar. Ya, keuntungannya seperti ini. Ketika kita menyimpan data dalam array ya, kita cukup mengubah array-nya, source code-nya, kita gunakan otomatisasi looping, hasilnya sudah sama seperti kita dengan cara statis ya, dengan cara statis. Oke, setelah di tampilan menu sudah masuk, maka next-nya adalah pengisian datanya. Ya, ini yang kita harus juga ubah. Jadi kalau tadi menu yang dipesan itu diisi langsung dengan teks ya, dengan kata, dengan string seperti ini, maka kita ganti ya sekarang dengan akses ke array ya, akses ke array. Jadi kalau if pilih ya sudah dipilih nomornya ya, dipilih nomornya seperti ini, kita bisa tampilkan juga sebenarnya harganya ya. Misal daftar menu ini ada muncul harganya, kita bisa modif supaya nanti ketika entry bisa memudahkan. Misalnya di sini kita tampilkan harganya juga ya, supaya memudahkan ya. Kita tambahkan spasi, kemudian plus harga indeks I, misalnya ya, plus kemudian kurung tutup ya. Jadi untuk informasi harganya. Ini muncul menunya apa, spasi, harganya berapa. Oke, kita coba tes ya. Kita pilih kasir, ya, jadi munculnya seperti ini. Soto 10.000, 15.000, dan seterusnya. Jadi ketika nanti entry ke data lebih memudahkan. Oke, sudah bisa muncul harganya sekalian dalam daftar menu. Kita stop. Nah, nanti di bagian masuknya ke penyimpanan, ya. Kalau tadi kan kita gunakan if else, ya. Kita gunakan if else jika memilih satu, kita cek dulu, maka itu soto, masukkan harganya soto. Tapi kalau sudah menggunakan array, ya sudah tersimpan dalam array, maka kita cukup mengaksesnya menggunakan ya, menggunakan indeksnya array, ya. Kita gunakan indeksnya array. Yang diisi di sini tidak perlu menggunakan if lagi. Ya, kita bisa langsung memanfaatkan indeks array yang sudah ada ya. Jadi ini kita hapus ya. Untuk porsinya, indeksnya ini kita gunakan menu posisi
pilih ya, posisi pilih dikurangi 1. Ini juga sama, harganya kita akses array, harga indeksnya dari pilih dikurangi 1. Oke. Ya, jadi akan jadi lebih sederhana di bagian pengisian data menu yang dibeli, yang dipesan oleh pelanggan ya. Jadi kita tinggal akses array menu, array harga sesuai dengan pilih ya yang dilakukan oleh usernya tadi. Nah, itu di posisi berapa? Ya, ketika memilih 1, berarti nanti dia akan mengakses array yang indeks 0. Ya. Ketika dipilih user 3, berarti dia nanti akan mengakses array indeks 2 dan seterusnya. Ya. Oke, oke, kita akan coba cek ya, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita akan cek test run, kita pilih kasir, kita pilih sate misalnya, kita pilih porsinya 3, nah, kita lihat. Ya. Jadi informasi tampilan outputnya sama ya. Jadi meskipun kita sudah merubah source code-nya, tapi tampilannya masih sama dengan yang di awal. Jadi sudah sesuai, harga satuannya sudah muncul, jumlahnya sudah sesuai, total biaya juga sudah sesuai. Baik, ini modifikasi ketika menu ya, menu makanan itu bisa kita simpan di dalam array, sehingga akan memudahkan ya, akan memudahkan. Oke, kita akan coba lanjutkan runningnya, pilih kasir lagi, kita pilih rawon misalnya, ya. Kita pilih porsinya 2, kita masuk ke kasir lagi, kita pilih soto, porsinya 1. Kita lihat daftar belanjanya, jadi sudah sesuai, sate, rawon, soto, jumlah, dan total biayanya juga sudah sesuai. Oke, kita exit ya. Ya. Baik, ini perkembangan dari aplikasi yang sudah kita buat di awal tadi dengan cara biasa, kemudian kita kembangkan dengan pemesanan yang tersimpan dalam array, kemudian yang modifikasi yang terakhir ini kita ubah menunya tersimpan dalam array. Keuntungannya apa? Kalau ada menu baru, ada penambahan menu baru, kita cukup mengubah di array menunya saja. Ya, source code di bawahnya tidak perlu kita ubah lagi. Jadi keuntungannya di situ. Nah, itu nanti yang akan kita manfaatkan di menunya admin ya. Jadi kalau ini gambaran proses yang terjadi di menu kasir, maka sekarang kita bisa kembangkan ke menunya admin ya. Apa kewenangannya admin tadi? Menu admin nanti dia bisa menambah menu ya. Bisa menambah menu, bisa menghapus menu ya. Bisa menambah menu, bisa menghapus menu. Ya, menu bisa berkurang ya. Kenapa? Karena misalnya nggak laku ya, nggak ada peminatnya, maka menunya bisa kita hapus nanti, kita kurangi. Bisa juga ditambah ketika ada menu-menu baru yang ditawarkan. Baik, kita akan switch ke menunya admin ya. Tadi kita membahas ke menunya kasir. Saya kira kurang lebih seperti itu nanti untuk menunya kasir. Kita masuk ke menunya admin. Menu admin. Jadi kalau tadi di atas ini user kasir, kita samakan aja. Nah, ini kita ganti user admin. Apa pilihannya? Ya, kalau kasir tadi prosesnya memilih menu makanan, menghitung total biaya, yang menginputkan porsi dan seterusnya,
Maka kalau admin misalnya kita beli opsi pilihan laut misalnya tambah menu ya, tambah menu. Kemudian yang kedua hapus menu misalnya. Ya, mungkin dua saja ya, dua saja. Sementara kita batasi dua saja, print pilih yang mana. Nih, kita buat variabel baru, pilih tadi yang di atas sudah ada pilih ya. Ya, sudah pilih, kita tambah lagi pilih dua misalnya. st.next. Ya, jadi sebaiknya jika ada beberapa menu pilihan itu dibedakan variabelnya ya. Beberapa mahasiswa mengalami masalah dengan programnya ketika source code-nya menggunakan beberapa pilihan tapi variabel pilihan menunya hanya satu. Ini jadi masalah nanti ya. Kenapa? Karena nanti ketika dipakai di menu yang lain, maka nilai variabel pilihannya jadi berubah juga. Nah, ini jadinya tidak konsisten nanti. Program bisa aneh nanti jalannya. Maka saran saya sebaiknya kalau di program kita ada beberapa pilihan menu, sebaiknya kita siapkan variabel-variabel yang berbeda ya, variabel-variabel berbeda sehingga nilai pilihannya masih bisa konsisten. Baik, ada dua pilihan, tambah menu atau hapus menu. Jadi karena ada dua, kita bisa pakai switch case, juga bisa pakai if else ya. Kita coba pakai switch case saja. Switch pilih dua. Kita pakai switch case 1. Kemudian case 2. Ya. Di case 1 untuk menambah menu, berarti menambah array menu. Kemudian case 2 untuk menghapus menu. Kita coba yang pertama dulu menambah menu, berarti array daftar menu yang sudah kita buat di awal tadi. Ada 4 tadi, ada soto, kemudian sate, bakso, dan rawon ya di awal inisialisasi itu nanti bisa kita tambahi di menu ini ya. Maka yang kita butuhkan input adalah nama menu, kemudian harga proporsinya. Jadi ada dua inputan tersebut. Baik, kita buat input berarti kalau nama menu berarti kita butuh input untuk nama dan harga proporsinya. Kita buat input south print nama menu. Ya. Atau nama sajalah karena di atasnya sudah ada tambah menu ya. Nama, kita buat variabel baru string nama misalnya st.next ya. Kemudian kita buat input juga harga ya, harga proporsi supaya rapi kita luruskan. Integer HRG ya, karena di atas sudah ada harga, kita buat HRG aja. st.next ini. Ya. Oke, bisa kita tulis seperti ini. Kita buat variabel baru, nama dan harga. Ya. Kita buat variabel seperti ini. Atau bisa juga ya kita direct ke array-nya tadi. Kita bisa langsung simpan direct di array-nya. Kalau seperti ini nanti tahapnya bisa seperti ini. Menu dot jumlah ya, tadi kita menggunakan variabel jumlah. Kita isi dengan
nama, kemudian harga sama jumlah, kita isi dengan HRG. Nah, di bawah jangan lupa jumlah plus-plus. Ini bisa dengan cara seperti ini, atau bisa juga dengan cara direct ya, dengan cara direct. Artinya apa? Artinya tidak kita gunakan variabel temporary nama dan harga, bisa juga. Misalnya kita direct dengan perintah langsung. Ini kita pindah ke atas, menu dot jumlah. Ya, kita bisa main direct seperti ini. Yang bawah juga kita bisa ubah menjadi harga dot jumlah. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, yang bagian ini bisa kita hilangkan ya, kita hilangkan. Oke. Ya, jadi nanti otomatis bertambah ya, otomatis bertambah. Di array-nya isinya akan bertambah, menu baru ya, menu di posisi jumlah ya. Jumlah tadi terakhir kan 4 ya. Berarti nanti di indeks keempat, data kelima ya, elemen kelima nanti akan diisi dengan nama baru, harga baru, kemudian jumlah plus-plus untuk menyiapkan penambahan menu yang berikutnya. Oke. Jadi ini potongan program untuk menambahkan menu baru ya, menambahkan menu baru. Oke, kita akan cek ya apakah berhasil cara ini untuk mengubah atau menambah menu. Kita akan cek, kita akan tes run apakah sudah bisa ya, sudah bisa. Oke, kita cek run. Ya, kita masuk ke admin. Ya, kita pilih tambah menu 1. Kita masukkan apa ya? Rawon sudah pecel mungkin ya. Nama makanannya pecel, kemudian harga satuannya 7.000 misalnya. Oke, sudah tersimpan. Kita cek di kasir sekarang ya. Kita masuk sebagai kasir. Ya, otomatis muncul di bawah ya. Pecel 7.000. Jadi keunggulannya atau manfaatnya kita menggunakan array seperti ini. Kita hanya mengubah array-nya saja, nanti di program seterusnya akan otomatis berubah sendiri. Jadi kita hanya fokus ke mengupdate isi array master yang kita miliki. Ya, jadi muncul di sini pecel. Oke, kita pilih pecel misalnya, kita mau beli pecel, porsinya 3. Kita cek ya, jadi daftar pembelian untuk pecel porsi 3, totalnya 21.000. Oke, kemudian misal skenario-nya kita masuk ke admin lagi, ada penambahan menu lagi misalnya. Ya, tambah menu lagi. Namanya apa ini ya? Rawon sudah, bakso sudah, penyetan misalnya. Penyetan. Ada menu baru namanya penyetan. Harganya murah meriah saja mungkin ya untuk mahasiswa ya. Tempe penyet plus tahu penyet Rp5.000. Oke, masuk kita cek di kasir. Ya, penyetannya udah muncul. Nah. Kita coba beli penyetan. Saya pilih 6. Porsinya karena murah ya belinya banyak, porsi 10. Kita cek. Ya, jadi masuk dalam daftar penyetan. Ya, ini tampilannya agak tidak rapi akhirnya. Kenapa? Karena panjangnya karakter lebih dari 8. Jadi efeknya nggak rapi. Jadi nanti kalau mencoba menggunakan nama mungkin bisa disiasati yang ukurannya seragam ya, ukurannya seragam. Ya, tapi yang jelas data sudah tersimpan di dalam array dan bisa dimunculkan kembali. Oke, baik. Jadi ini contoh untuk menambah menu ya.
kita pilih exit. Ya, jadi penambahan menu sudah berhasil. Ya. Kemudian yang berikutnya case penghapusan ya. Case penghapusan. Bagaimana kalau misalnya ada menu yang mau dihapus ya. Ada menu yang mau dihapus. Ya ini yang agak rawan ya. Jadi penghapusan ini agak rawan. Ya. Kenapa nanti asumsinya penghapusan menu itu terjadi bisa setiap saat nih, bisa setiap saat. Sehingga ketika misalnya program sudah running, sudah masuk ke dalam pembelian pelanggan, di tengah jalan nanti bisa terjadi penghapusan menu, maka otomatis yang sudah terbeli ya nggak akan bisa terhapus ya. Jadi rekaman yang lama akan tetap tersimpan. Ya, jadi penghapusan berlaku untuk transaksi ke depan ya, transaksi ke depan. Jadi batasannya nanti seperti itu. Baik, kita akan mencoba coding untuk penghapusan menu ya, penghapusan menu. Awalannya kurang lebih sama, jadi kalau mau menghapus menu kita cek dulu menu apa yang akan dihapus. Kita tanya ke adminnya, menu apa yang dihapus. Nama menu apa yang dihapus. Kalau ini butuh variabel bantuannya, string nama ya. Ini mau kita hapus st.next. Jadi nanti akan dicari dulu. Jadi prinsipnya penghapusan itu dicari dulu. Kalau ketemu baru dihapus. Kalau nggak ketemu ya muncul keterangan menu tidak ditemukan, nama tidak ditemukan. Oke, kita gunakan script untuk pencarian. Script untuk pencarian yaitu menggunakan loop ya. Menggunakan loop perulangan. For i dimulai dari 0, lebih kecil dari jumlah ya. Jadi karena tadi kita menyimpan jumlah menunya di variabel jumlah, kita akan cari dari indeks 0 sampai dengan indeks jumlah. Kemudian kita bandingkan. Berarti kita gunakan perintah compare ya, compare. Jadi kita akses menu, array menu, indeks i, kemudian kita gunakan perintah compare to ignore case ya. Jadi kita akan bandingkan sambil mengabaikan huruf besar kecilnya. Jadi soto S kecil, S besar kita anggap sama. Jadi itu ignore case. Tapi kalau compare to ini berarti sama persis ya huruf besar kecilnya. Kita pilih yang compare to ignore case. Kita bandingkan dengan apa? Dengan nama. Jadi dengan variabel nama yang tadi kita masukkan dari user itu kita bandingkan. Ya, kita cek sama dengan 0. Nah, jadi ini pencariannya kita bandingkan sama dengan 0. Nah, kita cari jika ketemu, jika sama, what next gitu ya, what next. Apa yang kita lakukan ketika ketemu nama menu yang dicari ya, di dalam array menu makanan. Maka nanti yang kita harus ubah adalah menunya kita hapus, elemen di menunya, datanya di menu kita hapus, termasuk juga nanti data di array harganya juga kita akan hapus. Penghapusan array itu sedikit agak rumit ya, source code-nya. Kenapa? Karena nanti kita harus menggeser ya, kita harus menggeser elemen-elemen yang ada di belakang. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kita harus menggeser elemen-elemen yang ada di belakang. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada elemen di tengah yang kosong nantinya. Ada kemungkinan kan seperti itu, ketemunya di tengah,
Kalau yang di tengah ini kita hapus, kita hilangkan, maka yang di belakang juga harus kita geser maju. Baik, kita akan coba menyiapkan variabel-variabelnya. Kita butuh boolean ya, untuk menemukan ya, ketemu. Ini untuk membantu saja, kita butuh variabel boolean. Ketemu sama dengan false. Ketika ketemu, maka ketika di sini compare to-nya bernilai 0, area sama, berarti nanti ketemunya bernilai true. Ketemu akan diberi nilai true. Ini penanda saja. Ya, ketemu diberi nilai true. Ya. Gunanya apa? Gunanya nanti bisa ngecek informasi ke user ya. Jika ketemu sama dengan false, ini bisa muncul message setelah pencariannya tidak ketemu, bisa menjadi pesan menu tidak ada. Ini message saja. Ketika pencariannya gagal, nanti bisa keluar keterangan ke user menunya tidak ada. Oke. Ya. Kemudian ya ketika sudah ketemu sama dengan true, ya ketemu sama dengan true, berarti nanti akan dihapus, ya. Bukan dihapus, dihapus di posisi yang ditemukan, kemudian data-data elemen sebelah kanan ya, sebelah kanannya itu akan digeser maju ke depan ya. Jadi kita perlu menyimpan indeksnya, ya. Kita perlu menyimpan indeksnya. Jadi di sini kita bisa beri perintah break. Ya. Jadi ketika ditemukan, ya kita bisa langsung break, perulangannya dihentikan dengan catatan kita simpan indeksnya ya, indeks ketemu ya, indeks ketemu. Indeks ketemu, misalnya di sini kita simpan di IDK ini diisi dengan I. Jadi ketika ditemukan menu yang dicari, maka status ketemu diisi true, kemudian posisi di mana menu makanan ditemukan disimpan di variabel IDK. Setelah itu klik. Ya. Gunanya apa? Gunanya nanti ketika sudah ditemukan, ini kita jadikan referensi untuk mengubah isinya array. Mengubah isinya array. Ya. Mengubah isinya array. Oke. Kita gunakan else di sini. Nah, ini untuk perubahan isi array. Mengubah isi array master. Array data master. Jadi ketika ketemunya true, maka dilakukan pengubahan isi array data master. Iya. Apa yang kita lakukan ketika ada elemen array yang dalam tanda kutip dihapus ya? Itu berarti kita menggeser ya. Kita menggeser elemen-elemen di sebelah kanan maju ke depan. Maka kita lakukan perulangan. For integer i dimulai dari posisi IDK. Ya. Dimulai dari posisi IDK. Ini ada message. Might not have been initialized. Kita inisialisasi saja. -1 misalnya. Kenapa? Antisipasi kalau array-nya dimulai dari indeks 0.
Ya. User I dimulai dari DK, I lebih kecil dari, bukan lagi dari 10, tapi dari jumlah. Ya. Kemudian yang kita lakukan adalah menggeser. Menu posisi I diisi dengan menu posisi I plus 1. Ya. Jadi ini membuat array maju ke depan ya, maju. Jadi yang ada di sebelah kanannya ini akan menempati sebelah kirinya. Ya. Dari posisi DK, posisi yang dihapus. Jadi yang dicari tadi nanti akan otomatis akan tertimpa dengan array yang ada di sebelahnya. Supaya tidak error, ya, ini kita perlu batasi bahwasanya jumlahnya, batasnya bukan lagi jumlah, tapi jumlah -1. Kenapa jumlah -1? Karena nanti ketika I-nya jumlah, dia masih di +1, tambah 1. Ya, untuk antisipasi itu. Baik, kira-kira seperti ini nanti kita akan cek dulu apakah berhasil sosmed kita untuk menghapus menu ya, menghapus menu. Kita akan cek. Oh ya, jangan lupa mengurangi jumlah. Jadi kalau sudah berhasil di sini mengubah isi array, jumlahnya, variabel jumlah berkurang. Jadi kalau tadi penambahan itu variabel jumlahnya plus ya. Kalau penghapusan itu nanti variabel jumlahnya minus. Oke, saya kira ini source code-nya kita akan coba cek run skenario untuk menghapus ya, menghapus menu. Kita tambahkan dulu, masuk ke admin, kita tambah menu, pecel misalnya, kita belum masukkan tadi pecel, harganya 8.000, 7.000 maaf. Oke, kita masuk ke kasir, kita cek di kasir. Ya, pecel sudah masuk ya. Pecel sudah masuk. Ini sekedar mengecek saja. Kita pilih ke soto misalnya. Ya. Kita kembali ke user admin. Kita mau menghapus menu sekarang ya. Coba skenario menghapus menu. Kita mau menghapus pecel tadi ya. Pecel. Ya. Ya, ini sayangnya belum ada notifikasi sehingga otomatis langsung keluar tanpa ada keterangan apakah berhasil atau tidak. Kita cek ke kasir ya. Kita cek di menu kasir. Ya. Pecelnya sudah nggak ada ya. Jadi daftar pecel sudah tidak ada. Jadi kembali ke menu awal, soto, sate, bakso, dan rawon. Kita pilih sate misalnya. Satu. Nah, kita coba masuk ke admin lagi. Kita akan menghapus menu lagi. Kita hapus sate misalnya ya. Sate. Kita akan hapus. Kita cek di menunya kasir apakah sate sudah hilang. Ya, jadi sate sudah hilang. Sekarang menunya tinggal 3. Hanya soto, bakso, dan rawon. Jadi penghapusan sudah berhasil. Kekurangannya tadi adalah menampilkan message ya. Kita menampilkan message apakah perubahan sudah selesai ya. Kita stop programnya. Ya, kita tambahkan di source code-nya message bahwasanya menu sudah berubah. Tambahkan shout penghapusan sukses. Jadi ini message saja supaya nanti user nggak bingung ya. Ini sudah berhasil ataukah belum penghapusannya. Yang ini juga sama. Ya. Untuk penambahan kita juga perlu memberi message ke user penambahan sukses. Nah, jadi penting ya supaya nanti user tahu ini berhasil enggak gitu ya. Jadi perlu kita tambahkan.
Baik, ini kita cek ulang, kita run ulang untuk skenario admin. Ya, kita masuk ke admin, kita tambah menu, kita tambah pecel, harganya 7.000. Oke, kita lihat ke atas, apa? Nah, jadi muncul keterangan penambahan sukses. Oke. Kemudian kita masuk ke admin lagi. Kita hapus menu. Kita pilih apa tadi ya? Bakso misalnya. Kita mau menghapus bakso. Kita cek ke atas. Ya, penghapusan sukses. Penghapusan sukses. Oke, ya, jadi ini kalau kita lanjut ke kasir, nanti menu baksonya hilang, yang muncul menu pecel. Nah, ini ada bug-nya ini. Ada bug-nya. Apa bug-nya? Harganya nggak sesuai. Ya, harganya nggak sesuai. Lupa harganya kok jadi berubah. Nah, kenapa demikian? Nah, karena tadi ketika kita menghapus menu itu array harganya belum kita update juga. Jadi masih sebatas array menunya, tapi array harganya belum kita hapus, belum kita update. Jadi kita harus lakukan 2 kali update ya. Jadi tidak hanya menu makanannya, tapi juga menu juga array harganya. Array harganya kita juga update. Jadi sehingga di sini ketika kita menggeser array menu, array harganya juga kita geser di satu paket ya, satu paket. Harga diisi harga indeks I plus 1. Oke, sehingga nanti ketika menunya bergeser, harganya juga ikut bergeser. Ya. Baik, kita cek lagi programnya untuk penghapusan apakah sudah sesuai. Kita masuk ke admin, kita hapus menu. Ya, kita mau hapus bakso. Ya, jadi bakso akan kita hapus. Kita cek. Nah, ini sudah sesuai. Rawonnya 12.000 ya. Jadi harganya rawon sudah mengikuti nama menunya ya. Kalau tadi kan masih mengakses harga yang lama ya, yang belum berubah. Tapi karena kita sudah menambahkan script untuk menggeser harga, maka harga yang muncul juga sudah berubah. Baik, kira-kira itu nanti gambaran apa ya, program yang nanti akan kita buat di Funnel Project. Tentunya ini masih banyak keterbatasannya, tinggal nanti ditambahkan, dikembangkan sesuai dengan requirement untuk Funnel Project ya, Funnel Project. Jadi masih bisa dikembangkan ya, masih banyak hal yang bisa dikembangkan, masih banyak kelemahan-kelemahan yang masih bisa disempurnakan dari program ini. Jadi ini masih apa ya, masih kerangka kasar lah ya, kerangka kasar dari aplikasi yang nanti bisa kalian kembangkan. Banyak ya, intinya banyak bagian, banyak posisi dari program ini yang nanti bisa dibuat lebih lengkap lagi ya, dibuat lebih lengkap lagi fitur-fiturnya. Baik, saya kira itu tambahan penjelasan saya untuk persiapan pembuatan Funnel Project ya. Untuk Funnel Project nanti source code ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan saya informasikan menyusul ya. Jadi nanti aplikasi Funnel Project-nya perlu fitur apa saja, nanti akan saya informasikan lebih lanjut apa saja yang mau dilengkapi.
yang perlu ditambahkan dan seterusnya nanti akan saya sampaikan di grup ya, di grup maupun di ilmu, di learning. Silakan nanti setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.